Habaib, yang terkena virus Syiah jauh lebih berbahaya daripada virus Wahabi. Dan ini para kiai NU harus paham nih, karena virus Syiah itu jauh lebih berbahaya daripada virus Wahabi. Mengapa? Karena nih kita harus membandingkan akidah daripada Syiah dengan akidahnya Wahabi. Akidah Syiah, kepercayaan Syiah yang pertama, orang-orang Syiah mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW dan setiap orang Islam kecuali yang membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba bayangkan, seluruh sahabat dikafir-kafirkan. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat adalah orang-orang yang adil, yang alim, yang arif, yang soleh. Tetapi oleh orang-orang Syiah, seluruh sahabat, bahkan termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan azwajun Nabi, para istri Nabi dikafir-kafirkan oleh orang-orang Syiah, kecuali Syiah Zaidiyah. Ini ada pengecualian. Kalau Syiah Zaidiyah itu mirip Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya perbedaannya sedikit saja, yaitu kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat yang paling utama yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat yang utama kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi menurut Syiah Zaidiyah nih, hanya ini dibalik saja. Menurut Syiah Zaidiyah, seluruh sahabat yang paling utama tetap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Syiah Zaidiyah masih mengakui keabsahan 3 khalifah sebelumnya, yaitu keabsahan khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih mengakui keabsahannya khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga masih mengakui keabsahannya khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi nih, kalau menurut mayoritas Syiah, baik itu Syiah Kaisaniyah dan juga cabang-cabang Syiah Kaisaniyah, maupun Syiah Al-Imamiyah dan cabang-cabangnya, maupun Syiah Ismailiyah maupun cabang-cabangnya, apalagi Syiah yang Ghaliyah, yang Rafidhah dan cabang-cabangnya, hampir semuanya itu menolak keabsahan dari kekhilafahannya Sayyidina Abu Bakar, menolak keabsahannya dari kekhilafahannya Sayyidina Umar bin Khattab, menolak keabsahannya khilafahnya Utsman bin Affan. Masya Allah, jangankan kekhilafahannya, lawang tentang keislamannya saja, hampir seluruh sahabat itu dikafir-kafirkan. Kejam sekali orang-orang Syiah itu. Kecuali para sahabat dan setiap orang Islam yang membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka itulah temannya, imannya sah begitu. Ini sangat berbahaya Syiah itu. Syiah itu kalau sudah menguasai suatu negeri, bahaya. Yang tidak mencintai Sayyidina Ali, yang tidak mencintai tentang Masya Allah dzurriyyah Rasulullah yang diklaim oleh mereka, bisa dibunuh. Kenapa? Dianggap kafir. Ini kan bahaya. Sedangkan orang Wahabi tidak seperti itu. Wahabi tidak mengkafir-kafirkan para sahabat. Wahabi juga tidak mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain. Hanya saja Wahabi sering membid'ah-bid'ahkan dan sering mensyirik-syirikan. Tetapi tidak sebahaya Syiah. Mengapa? Karena Syiah, Masya Allah, sahabat saja dikafir-kafirkan, apalagi orang Islam yang lain yang tidak sesuai dengan akidah mereka, yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, akan dikafir-kafirkan. Namanya dikafirkan, maka halal dibunuh, darahnya halal ditumpahkan. Ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada orang-orang Wahabi. Kemudian akidah Syiah yang kedua, rukun iman ditambah, yaitu wajib percaya kepada imam. Imam itu pemimpin. Pemimpin harus dari dzurriyyah Nabi dari zaman ke zaman. Jadi setiap zaman ke zaman itu kalau menurut orang-orang Syiah, Syiah manapun nih, tidak hanya Syiah Imamiyah saja, tidak hanya Syiah yang Itsna Asyariyah saja, hampir semua Syiah kecuali Zaidiyah. Nah ini kan ada kecuali lagi, kecuali Zaidiyah.
Jadi selain Zaidiyah, hampir semua Syiah itu menambah rukun iman, ditambah wajib percaya kepada imam. Dan imam atau pemimpin itu harus dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari zaman ke zaman. Ya, Masya Allah, ini kan sungguh luar biasa. Sedangkan Wahabi tidak mewajibkan itu, tidak sama sekali. Kemudian yang ketiga, akidah Syiah. Para imam atau para pemimpin adalah maksum. Maksum itu terjaga dari kemaksiatan dan dosa, terjaga dari segala macam kesalahan, Masya Allah, seperti para nabi dan rasul. Oleh sebab itulah jangan heran kalau para habaib yang sudah terkena virus Syiah menganggap imam-imam mereka, menganggap datuk-datuk mereka, leluhur mereka seolah-olah maksum, dengan diceritakan berbagai macam karomah-karomah yang penuh dengan takhayul dan khurafat. Ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada Wahabi. Kemudian akidah Syiah yang berbahaya berikutnya, yaitu yang keempat, taqiyah. Taqiyah adalah wajib ketika masih belum mampu menguasai negara. Taqiyah artinya menyembunyikan akidah, kepercayaan, keimanan, bahkan menyembunyikan maksud sebenarnya. Jadi kalau orang-orang Syiah itu pintar-pintar menyembunyikan maksud sebenarnya, memutarbalikkan keadaan, padahal dia punya maksud-maksud tersembunyi. Orang yang mengikuti Syiah harus taqiyah selama dia dan kelompoknya masih belum mampu menguasai negara, maka wajib taqiyah. Oleh sebab itulah Syiah sekali lagi jauh lebih berbahaya daripada Wahabi. Kemudian akidah Syiah yang kelima, yaitu percaya adanya tanasuh. Tanasuh artinya reinkarnasi. Reinkarnasi dari Imam Ali bin Abi Thalib yang turun-temurun begitu. Setiap imam mereka itu adalah jelmaan begitu, jelmaan daripada rohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini mana ada akidah Islam seperti ini? Nggak ada. Wahabi tidak mengajarkan. Wahabi justru menentang mati-matian tentang tanasuh. Masya Allah, luar biasa bahayanya Syiah, bisa meracuni umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itulah, wahai para kiai NU yang terhormat, wahai para pengurus NU yang mulia, jangan sekali-kali kita terlena, jangan sekali-kali kita terbuai. Masyarakat Indonesia sangat menantikan kebijakan, keadilan, kearifan, dan keberanian daripada para ulama NU, baik yang kultural apalagi nih yang struktural. Jadi kita harus berani memberikan penjelasan dan penerangan kepada kaum muslimin di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.